Kira-kira mau saya bahas kayak ini pentahelik? Boleh ya. Jadi kita sebagai akademik itu juga mesti connecting dengan lembaga bisnis. Jadi Pak Sam udah dengan Astra, Payung itu banyak Pak yang masuk Pak. Setelah kami rame itu kemudian BRI, Bank Jabar aja masuk Pak. Bank Jabar, Bank Lampung, termasuk apa namanya PLN, Indofood, ya macam-macam lah. Jadi lembaga bisnis ini bisa connecting juga dengan perguruan tinggi, tapi juga bisa dihadirkan di tengah-tengah masyarakat. Yang berat adalah komunitas. Karena inilah yang sebenarnya harus mereka, bukan kita. Syukur-syukur kita adalah bagian dari community itu. Jadi kita tidak membangun hierarki, tidak berjarak. Kadang kita datang sebagai dosen, kita datang dengan gelar, sebisa mungkin kita tuh hilangkan itu. Jadi mereka melihat kita juga sebagai aktivisme, bukan sebagai akademisi. Yang keempat, ini kalau mau datang iya, kalau enggak ya nggak apa-apa, government. Yang kelima, media. Ini yang saya sebut tadi, kalau kita punya gerakan tapi tidak bisa mempromosikannya, kita kayak nggak punya gerakan. Jadi ini cara kita untuk mengekspos ya apa yang ada di kampung itu. Meskipun sekarang sudah hexahelik ya. Jadi kalau tadi pentahelik, sekarang ini sudah hexahelik. Yang keenam apa? Agregator. Agregator ini kayak di tempat Bapak itu sudah jadi pusat pelatihan, gitu. Menjadi pusat inkubasi. Jadi dia sudah mulai memproduksi para penggerak-penggerak baru untuk ditempatkan di berbagai wilayah. Tapi ini proses panjang setelah pasca pentahelik ya. Oke, saya menyebut Pancasila ya, ngebahas Pancasila. Kalau tadi saya udah menyinggung Pancasila, ini 5 sila. Nah kalau Trisila itu kan Soekarno bilang tentang sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Tapi kalau membaca gagasan-gagasan Soekarno, digalinya Ekasila yaitu ya gotong royong. Jadi ini nyawanya pemberdayaan. Jadi ini bukan Superman tapi super team. Kalau kita sudah ngomong pemberdayaan kok tidak terjadi kegotong royongan masyarakat, berarti itu bukan gerakan pemberdayaan, bukan empowering. Apalagi kita malah kayak Sinterklas tadi ikut-ikutan. Kalau pemberdayaan kita ngasih input yang punya kita ilmu, bagaimana ilmu kita ini bisa menginspirasi dan menggerakkan orang-orang ini, bisa menggerakkan masyarakat. Nah, saya mencoba mendefinisikan pemberdayaan adalah gerakan gotong royong mendorong daya komunitas atau masyarakat agar tumbuh perilakunya, kebiasaannya, dan kebudayaannya. Di Payungi dulu tidak ada emak-emak tiap malam minggu nggak tidur bikin makanan. Hari ini terjadi perubahan, perilakunya berubah, kemudian jadi habit, kemudian jadi culture. Kalau sudah jadi culture, itu susah diubahnya. Ini yang membedakan antara Marx dengan Bourdieu, Pak Wahid. Malam kita diskusi kecil itu. Jadi kalau Marx itu naif, dia membahas persoalan manusia hanya determinasi ekonomi. Jadi konflik antar sepanjang manusia ini adalah tentang ekonomisme. Nah, Bourdieu memperbaiki itu, bukan hanya ekonomi, tapi juga tentang kebudayaan, tentang culture, tentang etos, tentang masyarakat yang mau berubah, bicara arena, habitus, ya, dan sebagainya itu. Nah, pemberdayaan adalah pendidikan, pendidikan adalah pemberdayaan. Ini yang kami yakini. Jadi kalau kemudian kita kok meninggalkan kampung itu kok mati, berarti kita tidak mewariskan pengetahuan. Seolah-olah kampung itu setelah kita tinggal dia akan berjalan sendiri. Nah ini kan proses penanaman nilai. Kalau sudah kita bicara pendidikan pemberdayaan, ini adalah proses menanamkan nilai. Sehingga misal saya datang ke sini, saya udah 3 kali lah gak ikut pesantren Wirausaha. Tapi saya pastikan bahwa di Payungi mereka melakukan itu. Jadi habis sisa ngumpul, baca Quran, sholawatan, Asmaul Husna, ada baca hadis, kemudian mengundang orang untuk memberikan tausiah. Terus membahas apa yang mau dilaporkan. Oh laporan omset, oh laporan dana sosial. Karena mereka kalau habis gelaran itu infak ke musola tadi, yang dulu minjamkan uang,
Akhirnya 1 tahun balik. Kemudian setelah itu mereka komitmen kalau setiap habis bulan apa yang mau dilakukan. Oh ada infak 2.000-an. Nanti kalau ada yang sakit diambilkan dari situ. Ada kas payungi untuk beli semen, beli pasir, bikin saung macam-macam lah, itu dikumpulkan dari situ. Kemudian ada iuran sapi itu. Jadi kalau nanti dikumpulkan 1 tahun beli sapi. Kemudian ada iuran jalan-jalan. Jadi kalau mereka setahun mau jalan-jalan. Jadi emak-emak ini emak-emak Jambi ya, emak-emak zaman biyen kan nggak mungkin kita ajak kayak kuliah. Iya. Susah Pak. Tapi mereka kan masih punya kesempatan untuk menikmati, mengalami apa yang disebut dengan pendidikan pemberdayaan ini. Alhamdulillah. Mungkin saya nanya, adakah emak-emak di tempat Bapak Ibu lingkungan yang bisa desain Canva? Di Payungi rata-rata bisa desain Canva. Yes. Karena kita ajari mereka untuk desain Canva. Senang mereka. Mereka kalau Sabtu ya bisa nge-vlog, hello guys, jangan lupa datang ke Payungi setiap hari Minggu, dia pamerin jualan kita. Saya jualan mangut, saya jualan ini. Susah Pak? Susah betul ngajarin emak-emak Jambi ini zaman dia. Bahkan ada mbak-mbak akhirnya beli HP Android, buka WA. Sekarang kalau ke Payungi karena bank datang kita udah pakai QRIS. Wes. Dan kalau ke Payungi Bapak Ibu nggak bawa duit, pakai HP bisa bayar QRIS. Mbak-mbak itu juga bisa buka QRIS ada. Mbak Harjo itu umurnya 74 tahun. Dia PDIP. Ya kalau lagi pilkada pemilu pasti kan ribut ya. Saya biarkan mereka milih siapa tapi nggak usah kampanye. Nah Mbak Harjo ini pedagang kopi di tempat kami PDIP. Pecah kesang dari abang sampai kepeng melu lanteng. Itu Mbak Harjo. Tapi bisa QRIS juga. Bisa QRIS.